Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Kasboni, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, akan menjelaskan tentang pendidikan orang dewasa dan apa itu pendidikan orang dewasa. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam soal mengenai pendidikan orang dewasa. Soal yang pertama ialah yaitu karakteristik dan konsep yang tepat untuk pembelajaran bagi orang dewasa. Dalam pendidikan orang dewasa, banyak penjelasan bagi para tokoh menjelaskan tentang pendidikan orang dewasa itu. Salah satunya ialah Paulo Freire, di mana ia adalah tokoh pendidikan orang dewasa yang terkenal dalam pendidikannya di Amerika Selatan. Menurut Paulo Freire, pendidikan dapat dirancang dengan memerdekakan diri sendiri, sehingga orang-orang dapat percaya akan kemampuannya diri sendiri. Di mana terdapat 3 prinsip dalam pendidikan itu. Yang pertama ialah tidak ada yang dapat mengajari orang lain. Yang kedua, tidak dapat belajar secara diri sendiri. Dan penyelesaian dari masalah itu ialah pembelajaran yang dilakukan secara bersama-sama dan membentuk diri secara bersama-sama sehingga mengetahui bagaimana dirinya dapat mengetahui segala sesuatu. Dan dengan pengertian Paulo Freire itu, berarti pendidikan orang dewasa adalah pendidikan yang memerdekakan para murid itu sendiri. Dan yang persoalan kedua, bagaimana masalah dengan pendidikan orang dewasa itu? Banyak di luar sana orang dewasa benar sudah dewasa dengan umurnya, tapi bagaimana dengan pemikirannya? Pemikiran orang dewasa sangat banyak yang kontras dengan usianya. Salah satu contohnya dapat kita lihat seperti kasus Reinhard Sinaga mungkin, atau mungkin kasus-kasus pembunuhan dan penculikan atau yang lainnya, yang mana sebagian besar itu dilakukan oleh orang dewasa. Terus gimana? Terus bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Solusinya ialah pembelajaran secara bersama-sama. Dapat kita lihat seperti di kampus-kampus Indonesia contohnya, setiap malam ataupun bukan setiap malam ya, setiap saatnya pasti ada perkumpulan bagi mahasiswa itu untuk saling bertukar pikiran mereka. Yang satu membahas konsep tentang ini dan yang satunya membahas konsep tentang lainnya. Dan hal itu yang menjadi konsep dari pemikiran Paulo Freire, di mana pembelajaran harus dilakukan secara bersama-sama. Lalu yang ketiga ialah pengelolaan alam dengan pendidikan orang dewasa ini. Bagaimana orang dewasa mengelola alam dengan pendidikannya? Kita dapat mengerti bahwa alam adalah sesuatu yang menyimpan banyak potensi bagi manusia itu sendiri. Tuhan menciptakan alam ini tidak untuk disia-siakan. Pohon, langit, air, hujan, awan, semuanya adalah digunakan untuk manusia itu sendiri. Dan orang dewasa wajib menggunakannya secara optimal dan memang sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk menggunakannya. Dan orang dewasa berguna bagi manusia untuk mengetahui bagaimana potensi yang ada di alam dan digunakan seperti apa alam itu bagi manusia. Banyak contoh bagi manusia bagaimana pendidikan orang dewasa mengelola alam itu sendiri. Dalam alam itu sendiri terdapat 2 jenis, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Dan semuanya itu sangat berguna bagi manusia. Yang dapat diperbarui contohnya seperti tanah, air, dan lain-lain. Dan bagi manusia, segala sesuatu yang sudah tidak bermanfaat mungkin sebaiknya langsung dibuang. Tapi bagi orang yang telah belajar pendidikan orang dewasa, maka segala sesuatu itu ada manfaatnya. Contoh real adalah ampas tahu dari pabrik pengelolaan tahu. Bagi manusia yang berpikir bahwa itu tidak ada gunanya, maka pasti akan langsung dibuang. Tetapi bagi manusia atau orang yang telah belajar pendidikan orang dewasa, maka ampas tahu itu akan digunakan sebagai pupuk atau sebagai makanan yang dapat
menjadikan nilai jual bagi manusia itu sendiri. Dan hal itu adalah contoh dari pengelolaan alam bagi pendidikan orang dewasa. Dan kesimpulan dari video ini adalah bahwa pendidikan orang dewasa adalah pendidikan yang memerdekakan murid yang belajar bagi pendidikan orang dewasa itu. Bukan hanya murid, tetapi bagi peserta-peserta yang mengikuti pendidikan orang dewasa itu dibebaskan untuk mengetahui bagaimana ilmu itu sendiri. Dan tentunya pembelajaran yang dilakukan secara bersama-sama akan menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan juga dengan belajar pendidikan orang dewasa, maka manusia itu dapat mengelola alam ini dengan belajar pendidikan orang dewasa, manusia dapat mengelola alam ini menjadi sangat bermanfaat dan memanfaatkan segala potensi yang ada sehingga dapat melestarikan alam dan berguna bagi generasi kita selanjutnya. Sekian video dari saya. Bila mana banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.